Yang bisa mulai. Ya, diulang. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan topologi jaringan pada gedung 6 Universitas Negeri Semarang. Perangkat apa aja yang kita butuhkan pada gedung 6. Sebelum masuk ke presentasinya, sebelumnya kita mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu dengan saya sendiri, Egi Diah dengan NIM akhir 103. Yang kedua ada saya, Miftahul Timadi dengan lahir 107. Selanjutnya ada saya, Muhammad Fahar Satya Ramadan dengan NIM akhir 83. Dengan saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM akhir 102. Dan anggota kelompok saya yang satunya berhalangan hadir dengan nama Rifki Ahmad dengan NIM akhir eh, dengan NIM akhir 110. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Siapa yang menjelaskan duluan? Mungkin aku bisa masuk duluan. Eh, Pertama ada dari survei gedung. Gedung yang kami gunakan sebagai proyek akhir dari topologi jaringan atau penyusunan jaringan dari proyek Wasdarkom kami adalah gedung E6. Gedung E6 sendiri terdiri dari 6 lantai dengan 4 ruangan per tiap lantainya. Eh, Gedung ini sendiri juga memiliki memiliki 4 akses point pada setiap lantainya dan memiliki satu router. Seperti mungkin bisa pada setiap lantai juga, dan juga terdapat server untuk mengatur IP secara DHCP dan DNS IP-nya. Mungkin bisa diperlihatkan sedikit topologi gedung dengan denahnya yang ada di Cisco ya Mas Miftah. Coba itu digeser-geser dulu dikit. Ya. Oke. Setelah kami melakukan survei, seperti eh, seperti yang ada di laporan, kami melakukan pembuatan denah gedung secara digital. Lalu setelah itu kami melakukan pemilihan alat. Nah, mungkin pemilihan alat sendiri bisa dijelaskan oleh teman saya. Mungkin ayo ada pemilihan alat. Oke, untuk pemilihan alat saya beralih. Yang pertama eh, kita menggunakan dua server ya. Yang pertama untuk DHCP untuk pembagian IP, yang kedua ada server untuk pengaturan DNS. Kemudian kita menggunakan switch yang memiliki 3 dan memiliki 4 akses point di setiap lantai dan satu router. Oke, setelah ini kita beralih ke subnetting ya. Bagian subnetting kita menggunakan subnetting dengan slash 24 yang terdiri dari 192, 168, 10, 1 sampai dengan 255. Jadi dengan IP 255 tersebut kita bagi 3 gedung, yaitu kira-kira antara IP untuk setiap gedung sekitar 80-an IP. Dan selanjutnya kita menuju ke router. Untuk FA0, 00 kita gunakan IP 192.168.5.2 dan 01 10.1 ini sebagai IP router dan juga sebagai
subnet mask sebagai jembatan dari ini, server. Ini, default gateway. Nah, untuk DHCP dengan menggunakan IP 10.3, kemudian untuk bagian DNS dengan 10.150 dengan gateway 10.1 dengan patokan yaitu router di sini. Kemudian kita lanjut ke PC dan laptop. PC dan laptop di sini diatur oleh IP dari DHCP dari server. Bisa kita cek DHCP. Nah, DHCP successful. Kita coba lagi di lantai 2. Sukses DHCP dan lantai 3. Kemudian kita lanjut ke routing ya. Di sini kita menggunakan routing RIP, yaitu kita mendaftarkan setiap IP yang terdaftar dalam jaringan. Ada 4.0, 5.0, 10.0, 2.0, 20.0, 30.0. Dan untuk pengaturan DHCP sendiri, untuk FA0 kita on-kan, terus default gateway-nya 10.1 dengan IP DNS servernya 150. Kita start IP mulai dari 10.5 ya. Terus kita beralih ke untuk pengaturan DNS. DNS kita daftarkan dengan nama ones.ac.id dengan addressnya 10.3. Selanjutnya kita bisa coba cek untuk mengakses onesaj.id. Kita ketik oke, sudah dapat terakses ya. Wah, iya betul dong. Dapat lebihnya sini. Selanjutnya bisa diteruskan untuk testing. Oke, untuk selanjutnya mungkin tadi ada sedikit kelupaan di awal. Untuk topologi yang kita gunakan adalah topologi star, di mana perangkat-perangkat jaringan ini seperti router, access point, dan server semuanya terhubung kepada switch dan membentuk seperti bentuk bintang. Lalu untuk merek dan spesifikasi serta jumlahnya mungkin bisa dapat disebutkan oleh Saudara Muhammad Irfan Maulana. Di sini alat-alat dan bahan yang pertama yaitu access point dengan merek Linsky Lab 300 strip AP, saling AP, N300 wireless access point with dengan spesifikasi Linsky Lab PN300 business access point wireless Wi-Fi single band 2,4 GHz N300
with integrated power over Ethernet single band 2,4 GHz, stability and speed up to 300 Mbps dengan jumlah 3. Harga satuannya yaitu 1.985.500 dengan totalnya keseluruhan 5.956.500. Dan alat yang kedua yaitu access point dengan merek Huawei AP362 Satellite Access Point Air Engine series BV6 dengan spesifikasi setel AP BV6 indoor dual radio 2,4 GHz sampai 5 GHz, yaitu dengan jumlah 6 biji dengan harga satuannya yaitu 2.472.000 dengan total semua harga 14.832.000. Dan yang ketiga yaitu alatnya komputer server dengan merek komputer PC server desktop Lenovo ST50 dengan spesifikasi prosesor Intel Xeon E2224G dengan kecepatan 3,5 GHz 8 MB dengan quad-core quad-thread turbo sampai 71 Watt dengan jumlah 1, yaitu dengan harga satuannya 20 juta. Dan yang kedua dengan dan yang keempat alatnya yaitu UTP dengan merek Belden 1583A, kabelan UTP kabel CAT 5E atau CAT 5E original 305 meter per roll dengan spesifikasi kabelan UTP CAT 5E mendukung kecepatan sampai dengan 100 Mbps dengan jumlah 3 dengan harga satuannya 1.500.000 dan dengan jumlah semuanya 4.500.000. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu router dengan merek Lynx Lab 300 HP Sailing AP N300 Wireless Access Point with PU dengan spesifikasi Lynx Lab N300 Business Access Point Wireless Wi-Fi Single Band 2,4 GHz N300 with PU Integrated Power over Ethernet Single Band dengan capability and speed up to 300 Mbps dengan jumlah 3 router dengan harga satuannya 1.985.000 dengan dan totalnya yaitu 5.956.500 dan seluruh biaya alat dan bahannya total senilai 51.245.000. Cukup. Oke, berikutnya kita akan melakukan ini ya, tes pengecekan konektivitas antara tiap lantai dari tiap perangkat. Mungkin bisa dilakukan testing atau simbol PDU Mas Mustafa, dari lantai 3 ke lantai 1, paling atas ke paling bawah. Oke, kita bisa cek 14 ke 14. Oke, keterangannya successful. Successful. Nah, dari sini dapat coba dari lantai 2 ke 3. Lantai 2. Successful. Successful juga. Mungkin sekarang bisa dari 1 ke 2. Coba. Nah, Successful. di sini dapat kita lihat di mana setiap perangkat yang terhubung pada perangkat jaringan dapat terhubung ke tiap lantainya, di mana ini ditunjukkan dengan hasil yang berhasil successful atau terlihat dari pengetesan simple PDU yang berarti tiap perangkat yang terhubung pada perangkat jaringan dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya pada satu gedung dan walaupun berada di setiap lantai yang berbeda. Oke.
Selanjutnya mungkin apakah masih ada yang mau disampaikan lagi atau kita cukupkan videonya? Eh, Baik, untuk pembahasannya, DNS server itu digunakan untuk mengubah alamat IP menjadi sebuah domain nama yang mudah diingat oleh pengguna dan mudah untuk dikonfigurasi. Untuk server DHCP itu digunakan untuk memudahkan mengatur dan mengkonfigurasi antara tiap perangkat jaringan yang terhubung. Untuk routing jaringan itu digunakan untuk dalam konfigurasinya, setiap router mengirimkan informasi tentang topologi jaringan ke router lain. Untuk subnetting, pada subnetting menggunakan metode CIDR untuk mengatur alamat IP dengan lebih mudah dan efisien. Dikarenakan untuk mengurangi pemborosan alamat IP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam presentasi kali ini, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hampir ya. Yeay.